Bismillahirrahmanirrahim. Kisah seorang pemuda yang menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai mitra kehidupannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Para pendengar yang Allah Subhanahu wa taala muliakan, dikisahkan dari negeri Mesir ada seorang pemuda yang bernama Saleh Atiyah. Dia adalah seorang pemuda miskin, bahkan ketika dia belajar di bangku perkuliahan, dia hanya memiliki satu celana panjang. Dan ia belajar di salah satu perkuliahan di jurusan pertanian. Setelah itu, dia dengan 8 rekannya sepakat untuk memulai bisnis unggas dan juga perkebunan. Mereka mengumpulkan uang mereka sebagai modal masing-masing dengan menjual apapun yang mereka miliki, termasuk uang hasil penjualan perhiasan dari istri-istri mereka. Dan akhirnya uang sedikit demi sedikit berhasil mereka kumpulkan. Kemudian mereka berpikir, dari 8 orang tersebut dan ditambah satu yang bernama Saleh Atiyah, mereka berjumlah 9. Dan akhirnya mereka berpikir bagaimana cara agar ada tambahan partner untuk memperkuat bisnis mereka, yaitu pasangan partner yang ke-10. Mereka mencari mitra yang ke-10. Namun, siapa sebenarnya yang mau dijadikan mitra bisnis yang ke-10? Kemudian, Saleh Atiyah mengusulkan satu nama sebagai pasangan yang ke-10, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menerima 10% dari keuntungan bisnis mereka, dengan perjanjian bahwasanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan perlindungan, Allah Subhanahu wa Ta'ala yang akan memberikan pemeliharaan dan juga perawatan dari segi wabah-wabah penyakit. Kemudian dibuatlah sebuah surat di bawah perjanjian dan juga notaris lengkap dengan sekaligus klausulnya, termasuk mengikut sertakan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai mitra yang ke-10. Dan tak disangka-sangka, di tahun pertama usahanya langsung melejit. Kemudian mereka sepakat lagi untuk meningkatkan persentase keuntungan kepada mitra ke-10 sebesar 20%. Dan pada tahun berikutnya, hingga akhirnya pada tahun-tahun berikutnya menembus melejit hingga 50%. Kemudian bagaimana caranya agar keuntungan dari 50% tersebut bisa dialokasikan dan juga untuk apa dan kepada siapa? Kemudian dari 50% keuntungan tersebut, maka dibangunkanlah sekolah-sekolah dari tingkat SD sampai tingkat SMA. Karena keuntungan bisnis mereka semakin maju dan juga Baitul Mal pun dibuat di kota kecil tersebut. Selanjutnya, Saleh Atiyah dan kawan-kawannya mengajukan izin mendirikan universitas di kota tersebut. Namun sayangnya, hal itu ditolak dengan alasan tidak adanya sarana prasarana pendukung bagi para siswa. Akhirnya mereka mengusulkan pembangunan universitas lengkap dengan jalur kereta api dan juga stasiun dengan biaya sendiri. Dan akhirnya hal ini pun disetujui. Akhirnya untuk pertama kalinya universitas pertama di kota kecil itu didirikan. Dan selanjutnya didirikan pula universitas-universitas berikutnya. Ditambah asrama untuk mahasiswi yang berjumlah lebih dari 1.000 kamar.
Kemudian juga Baitul Mal yang kedua dibangun, dan alhasil kemiskinan yang ada di kota kecil tersebut yang berada di negeri Mesir itu pun hilang. Setiap panen, seluruh kota diberikan sayuran gratis dan juga diadakan pelatihan bagi pemuda pengangguran untuk menjadi petani yang tangguh dan bisa mendapatkan hasil yang bisa diekspor ke luar negeri atau ke negara tetangga. Dan pada puncaknya, Soleh Atiyah menyerahkan 100% keuntungannya dari usaha-usaha tersebut kepada Allah Subhanahu wa taala yang menjadi partner yang ke-10, dan dia berubah menjadi karyawan untuk pasangannya yang ke-10. Dan dia juga menerima gajinya dengan syarat Tuhannya, sehingga dia diberi keyakinan bahwa dia hanya membutuhkan dan meminta hanya kepada Allah Subhanahu wa taala saja. Dan di akhir dari kehidupannya, Saleh Atiyah, beliau dibaringkan oleh jutaan orang-orang penduduk Mesir. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati beliau. Para pendengar yang Allah Subhanahu wa taala muliakan. Dari kisah ini dapat kita simpulkan bahwasanya apabila kita melibatkan Allah Subhanahu wa taala sebagai mitra kita, apabila Allah Subhanahu wa taala kita libatkan dalam segala aktivitas kita, dalam segala usaha kita, dan kita hanya bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam kehidupan kita, insyaallah keberkahan hidup di dunia maupun di akhirat akan selalu terjamin dan juga akan banyak keberkahannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.